Ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Japas Channel. Channelnya tempat kita saling berbagi informasi seputar dunia bonsai kelapa. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, share pengalaman dengan teman-teman seputar bonsai kelapa media air ya. Sudah lama saya tidak buat video mengenai media air, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahasnya kembali ya. Terus apa saja yang akan saya bagi pengalaman mengenai media air ini? Ikuti terus video ini, tapi jangan lupa jika teman-teman tertarik mau berbagi dan saling berbagi, silahkan. Di pojok kiri atas adalah nama channel saya, dan tombol di bawah ini subscribe dan tombol notifikasinya silahkan diaktifkan. Saya hitung 1 sampai 20. 1, 20. Sudah? Oke, kita ke video selengkapnya. Nah, teman-teman, jika kita memilih media untuk menumbuhkan bonsai kelapa khususnya, jadi kita mengenal dua media ya, yaitu media air dan media padat. Media padat itu berupa tanah ya. Ketika kita memilih media air, jadi apakah media air itu digunakan untuk proses pemanjangan akar ataupun memang sengaja dipilih untuk tetap di media air ya. Jadi kalau media air untuk memanjangkan akar, berdasarkan pengalaman saya, itu lebih cepat dari media padat atau media tanah itu. Jadi ketika proses awalnya memanjangkan akar di media air, selanjutnya bisa dipindahkan ke media tanah atau padat. Jadi ketika kita memilih media air sebagai media untuk menumbuhkan bonsai kita, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama sumber airnya teman-teman. Sumber airnya seandainya menggunakan air keran, kadang kadar klorinnya tinggi ya, itu ditandai dengan bau yang menyengat. Bau klorin mendingan jangan digunakan. Itu yang pertama. Terus selanjutnya rutinitas mengecek airnya. Misalnya 3 hari sekali airnya diganti ataupun 5 hari sekali diganti, asal rutin ya. Karena di sini ada ruang terbuka, jadi rawan dengan jentik nyamuk. Itu juga berbahaya bagi kesehatan kita dan lingkungan. Terus apakah perawatannya sama dengan media tanah? Saya akan jawab berdasarkan pengalaman, sama ya. Jadi apapun perawatan di media tanah akan sama dilakukan di media air. Seperti ini contohnya. Saya punya media air 2 di sini. Nah, saya angkat dulu. Nah, pada media tanah pasti tentunya mengenal sayat mawar dan pembersihan rutin pelepahnya ya. Jadi di sini saya akan lakukan sama ini. Pelepah-pelepah 2 ini saya akan bersihkan ya, tebas, bersihkan. Begitu juga ini saya akan lakukan sayat mawar. Jadi fungsi sayat mawar menurut saya adalah untuk membebaskan gerak tunas muda. Jadi pelepah ini tumbuh, dia akan bersama jaring di pinggirnya tumbuh juga ya. Jadi itu yang akan mengikat gerak tunas muda, sehingga tumbuhnya akan memanjang, sehingga daunnya nanti akan ikut memanjang. Nah, disinilah gunanya sayat mawar, sehingga geraknya menjadi lebih bebas tunas muda. Dia akan bebas bergerak ke samping, sehingga daun dan pelepah nanti yang tumbuh selanjutnya itu pendek dan kerdil.
Jadi aman ya untuk sayat mawar dilakukan di media air. Oke, ini saya akan lakukan sayat mawar pada bonsai saya ini. Kebetulan ini mulai manjang dia tumbuhnya. Langsung saja ke prosesnya ya. Ini saya cabut dulu dari tempatnya biar kita memudahkan melakukan pembersihan ya. Dan hasilnya setelah dibersihkan dan sayat mawar seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama saya lakukan pembersihan pada awal, yang kedua saya bersihkan, selanjutnya saya lakukan sayat mawar bertingkat ya. Ini 1, 2, dan 3. Jadi sayat mawar ini kurang lebih waktunya nanti seminggu setelah kering. Dibersihkan ya, bersihkan rapi melingkar. Kenapa memerlukan waktu seminggu ya? Pertama untuk menjaga ini, tentu saja ini pangkalnya yang muda ini masih lemah, dia rentan patah atau potel. Jadi biarkan ini mengering sampai tunas mudanya ini tumbuh kuat, baru dipotong. Itu gunanya ya, menunggu waktu biar kering dan lebih kuat yang mudanya. Begitu juga proses selanjutnya setelah seminggu ini dipotong. Ini juga bisa ditarik sampai di atas pangkal ya, di atas pangkal yang potong tadi. Begitu juga waktunya, biarkan dulu tunasnya yang ini kuat dan ini kering baru dipotong, dan begitu seterusnya sampai yang ketiga. Kira-kira seperti itu proses perawatan dan sayat mawar pada bonsai kelapa media air untuk mendapatkan nanti daun dan pelepah yang kecil ya. Terus bagaimana dengan nutrisi di media airnya ini sendiri? Untuk nutrisi nanti saya akan buatkan video di kesempatan yang lain ya, kesempatan lain. Tapi semasih bonsai kelapa kita tumbuhnya normal, bagus, terus lanjutkan menggunakan air ya, tapi dengan rutin seperti saya bilang. Tapi jika ada tanda-tanda seperti kurang nutrisi, contohnya layu
dia menguning atau keriput. Nah, di situ diperlukan nutrisi. Nanti saya akan buatkan video yang lainnya di mendatang. Oke, untuk sekarang sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.